Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafitri dengan NIM C1C020012. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Materi pertama yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Barrel dan Morgan memandang bahwa filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan voluntarisme memberikan penekanan pada asumsi bahwa manusia berada di dunia ini untuk memecahkan fenomena sosial sebagai makhluk yang memiliki kehendak dan pilihan yang bebas atau free will and choice. Manusia pada sisi ini dilihat sebagai pencipta dan mempunyai perspektif untuk menciptakan fenomena sosial dengan daya kreativitasnya. Sebaliknya, pendekatan determinisme memandang bahwa manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat dia berada. Asumsi-asumsi tersebut memiliki pengaruh terhadap metodologi yang akan digunakan. Metodologi dipahami sebagai suatu cara untuk menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Lalu selanjutnya, paradigma akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain. Sehingga disebut juga dengan paradigma umum atau paradigma utama atau mainstream paradigma. Secara ontologi, paradigma ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Lalu yang kedua ada paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Menurut Chua, pendekatan alternatif berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sedangkan menurut Barrel dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas, dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penanaman atau penamaan atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Lalu, yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal. Strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya ada paradigma humanis radikal. Mackintosh menyatakan bahwa humanis radikal memiliki visi, praktik akuntansi, manajemen, dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang, yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kelima ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Lalu materi selanjutnya yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Banyaknya diversifikasi dalam riset akuntansi keperilakuan akan menyebabkan tidak mungkin suatu makalah dapat memberikan analisis yang menyeluruh terhadap peluang riset dalam seluruh bidang. Jadi yang pertama ada audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperilakuan selama tahun 1990 sampai 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembuatan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperilakuan. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif.
Lalu yang kedua, akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas, sehingga sulit untuk diidentifikasikan. Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang, yaitu yang pertama, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Dan yang kedua, alasan mengapa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Analisis ini pada awalnya menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan, dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Riset ini telah mengakui interdependensi antara variabel lingkungan dan organisasional dan perilaku yang dapat menawarkan pengetahuan mengenai minat riset terhadap audit dalam hubungannya dengan pengujian teknologi dan inovasi organisasional di kantor akuntan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan sebidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Lalu selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan untuk membuat generalisasi. Meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun, riset ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada dominan spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi, seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Dengan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi interpersonal, interaksi kelompok dan pengirim informasi yang mengusulkan bahwa terdapat dua bidang riset akuntansi keperilakuan dalam sistem akuntansi yang relevan terhadap subbidang akuntansi yang lain. Selanjutnya, perpajakan. Akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. ALMA 1991 menyebutkan pengujian teori alternatif dan perilaku kepatuhan pajak menghasilkan kegagalan atas ekspektasi teori utilitas untuk menjelaskan secara lengkap keputusan kepatuhan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan saat ini telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Lalu yang terakhir, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Terdapat beberapa kombinasi dari tiga faktor utama sebagai berikut. Yaitu yang pertama, para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan dalam kedua jurnal di atas. Lalu yang kedua, beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Lalu yang ketiga, minat pembaca dalam bidang ini telah meningkat. Materi selanjutnya yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Bisa dipastikan bahwa bisnis, tanpa memperdulikan besar kecilnya, biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi-dimensi keuangan, yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Untuk menguraikan bagaimana perusahaan mengadopsi seperangkat tujuan dan bagaimana perusahaan mengawali penyesuaian dan pencapaian memerlukan suatu pemahaman yang dasar atas keputusan
dan proses penyelesaian masalah dengan pasti agar lebih spesifik. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Lalu ada tujuan organisasi akan dipandang sebagai yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan antar peserta organisasi, lalu yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas, lalu yang ketiga yaitu perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi, dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Akhirnya, pengambilan keputusan perusahaan dan proses penyelesaian masalah struktur organisasi, pembagian kerja, penggunaan prosedur standar operasional, dan seterusnya diuraikan sebagai fungsi peserta yang menyelesaikan masalah perilaku ditandai oleh pembatasan kapasitas mereka secara rasional. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa perusahaan dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan. Baiklah, segitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.